hidupnya sudah cukup hanya memiliki Aira. Flashback off. Ardian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dadanya berdenyut menahan sesak. Betapa manis dulu Aira memeluknya tanpa ragu. Betapa lembut Aira mencintainya tanpa syarat. Dan sekarang, semua yang manis itu tinggal kenangan. Ia menggenggam cincin di jarinya erat-erat. Aku yang hancurin semuanya. Kenapa bodoh banget aku? Bisiknya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Aira berdiri di samping mobilnya. Ia baru saja melepas genggaman Andrea yang berlari masuk gerbang sekolah dengan riang. Senyum tipis yang sempat terbit di wajah Aira langsung lenyap begitu mendengar suara langkah cepat mendekat dari arah Aira. Bu Aira. Panggil suara yang familiar di telinga Aira. Aira menoleh pelan. Matanya langsung menangkap sosok Karina, perempuan yang berdiri di sana dengan rambut tergerai agak berantakan. Matanya sembab, hidungnya merah seperti baru menangis sepanjang malam. Karina berdiri ragu, kedua tangannya meremas tali tas di depan perutnya. Bu, bisa kita bicara sebentar? Saya mohon, cuma berdua saja, ini penting. Ucapnya. Aira mengedarkan pandangannya ke sekeliling, beberapa orang tua murid masih berlalu lalang di parkiran sekolah. Dengan napas pelan yang ditahan, Aira mengangguk sekali. Di mana? Tanya Aira. Karina menengok ke arah mobilnya yang terparkir di ujung. Di mobil saya, Bu. Hanya sebentar saja. Ucapnya lagi. Aira berjalan lebih dulu, membuka pintu kursi penumpang depan. Ia masuk tanpa suara, duduk dengan punggung tegak. Kedua tangannya terlipat di pangkuan. Karina buru-buru ikut duduk di jok sopir, menyalakan AC, tangannya gemetar menekan tombolnya. Suasana di dalam mobil itu dingin tapi terasa sesak. Beberapa detik hanya suara napas Karina yang terdengar. Bu, saya tahu saya nggak punya hak apa-apa. Saya sadar saya salah. Saya hancurin rumah tangga ibu. Saya ganggu Pak Ardian. Saya... Aira menoleh. Tatapannya kosong tapi menusuk. Langsung ke intinya, Karina. Waktu saya nggak banyak hanya untuk bicara dengan kamu. Ucap Aira. Karina mengangguk, air matanya langsung menetes meski bibirnya berusaha menahan. Saya nggak mau Bapak ninggalin saya begitu aja. Saya tahu saya salah, tapi saya udah beneran jatuh cinta sama Bapak. Saya rela di mana aja, Bu. Asalkan Bapak nggak ninggalin saya gitu aja. Saya membutuhkan Pak Ardian. Ucap Karina terang-terangan mengatakan keinginannya pada Aira. Aira menarik napas pelan, matanya masih lekat pada Karina. Perempuan itu benar-benar tidak tahu diri. Apa yang kamu mau dariku? Tanya Aira masih dengan suara yang tenang. Karina berisak, suaranya patah-patah. Saya nggak mau Bapak pura-pura balik ke ibu seolah-olah nggak ada saya. Saya nggak mau disingkirin kayak gini. Karina menatap Aira, matanya memerah. Saya hamil, Bu. Lanjut Karina. Sunyi. Seperti ada batu besar jatuh tepat di dada Aira. Seketika napasnya tercekat, tapi tak ada ekspresi panik, hanya tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tatapan begitu muak. Kamu hamil? Sudah sejauh itu suamiku membodohiku? Sampai kau hamil? Tanya Aira. Gilanya dada Aira sangat terasa sesak sampai kesulitan bernapas, namun ia masih bisa berusaha tenang. Karina menunduk, bahunya bergetar menahan isak. Saya nggak mau bohong, Bu. Saya cuma mau ibu tahu kalau saya juga nggak bisa mundur. Saya nggak mau Bapak ninggalin saya begitu aja. Saya mau Bapak tanggung jawab dengan... Aira tiba-tiba tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Ia menatap lurus ke arah Karina dengan mata berkaca-kaca, namun ia tahan untuk tidak menangis. Bagus sekali. Jadi kamu mau menuntut tanggung jawab?
Ke saya? Ke istri sahnya? Tanya Aira. Karina buru-buru menggeleng. Enggak, Bu. Saya enggak mau ganggu Ibu. Saya cuma mau Bapak jujur sama Ibu. Saya cuma mau Ibu tahu semuanya. Karina terisak lagi, kepalanya tertunduk dalam. Aira meremas jemari di pangkuannya erat-erat. Sudah cukup. Terima kasih sudah jujur. Sekarang dengar baik-baik, Karina. Aira mencondongkan badan. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak akan pernah berkelahi denganmu memperebutkan pria yang bahkan tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangganya sendiri. Jika dia mau tetap di sisimu, silakan. Tapi kalau dia masih mau tinggal bersama denganku, aku yang akan pergi. Kamu, silakan nikmati apa yang kamu kejar. Anakmu, biar dia tanggung jawab. Tapi aku tidak akan sudi hidup dengan pengkhianatan di sisiku. Ucap Aira tegas. Karina mendongak, menatap Aira dengan mata memohon. Bu, saya, simpan air matamu. Itu bukan urusanku. Lanjut Aira lagi. Tanpa menunggu balasan, Aira membuka pintu mobil, turun dengan langkah tegak. Meski di balik punggungnya, tangannya gemetar menahan hancur. Begitu pintu mobil tertutup, Karina tertinggal di kursi sopir dengan isak yang makin pecah, menggenggam perutnya yang masih rata. Harusnya aku berhasil kan? Pak Ardian pasti jadi milikku. Gumam Karina masih terisak. Bersambung. Bab ke-13. Pada akhirnya Aira kembali sampai ke kediaman miliknya. Tubuhnya masih gemetar. Sisa percakapan dingin dengan Karina membuat jantungnya sesak. Tapi ia tetap menjaga wajahnya datar. Tangannya meraih gagang pintu rumah, membuka, lalu menutupnya pelan. Begitu Aira menapaki ruang tamu, langkahnya terhenti mendapati Ardian berdiri di sana masih mengenakan kemeja kerja. Tapi dasinya belum terpasang. Tatapan Ardian langsung menyorot pada Aira, seolah ingin membaca pikiran istrinya. Ra, panggil Ardian. Aira tidak menjawab. Ia hanya menunduk, melepaskan sendalnya dengan pelan, lalu berjalan melewati Ardian begitu acuh. Detik berikutnya Ardian cepat-cepat meraih pergelangan tangan Aira, menghentikan langkahnya menuju kamar. Terlihat sekali kalau Ardian itu frustasi dengan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Ra, tunggu, bicara sama aku dulu, tolong. Pintanya dengan sangat memohon. Aira menoleh, pandangan matanya begitu dingin. Jemarinya berusaha melepaskan diri dari genggaman Ardian, tapi genggaman itu justru semakin erat. Lepaskan aku, Mas. Aku capek. Ucap Aira, ia sudah sangat enggan bicara dengan suaminya itu. Aku juga capek, Ra. Aku cuma mau kita bicara baik-baik. Aku capek banget didiemin sama kamu seperti ini. Tolong dengerin semua penjelasanku. Aku gak bakal kuat dengan sikap dinginmu padaku. Ra, kamu makin menjauh. Ucap Ardian sangat kacau dengan keadaannya itu. Aira menatap muak pada wajah Ardian. Perkataan Karina seperti tak bisa menghilang dari pikiran Aira dengan mudah. Aku menjauh? Atau kamu yang mendorong aku semakin jauh, Mas? Tanya Aira. Ardian terdiam, matanya berkedip menahan gejolak di hatinya itu. Tangannya masih menahan Aira. Aku udah bilang gak ada apa-apa sama Karina, Ra. Gak ada yang lebih. Aku udah putusin dia. Aku. Aira menyeringai sinis. Tawa getirnya keluar di sela napas beratnya itu. Dadanya makin terasa sangat sesak ketika mendengar ucapan Ardian. Kamu pikir aku bodoh banget ya, Mas? Aku baru saja bertemu Karina, Mas, di parkiran sekolah. Dia yang datang menemuiku. Dan kamu mau tahu apa yang dia bilang? Tanya Aira menantang tatapan milik Ardian. Ardian menegang, genggaman tangannya itu kini melemah sedikit. Dengan cepat Ardian menggelengkan kepalanya. Ra, jangan percaya Karina.
Dia cuma mau ngadu domba kita. Ucap Ardian. Andai semuanya benar, mungkin Aira akan percaya pada Ardian. Namun sayangnya mata Aira sendiri yang melihat kedekatan suaminya dengan perempuan yang berstatus sebagai sekretaris Ardian sendiri. Dia bilang dia hamil. Lanjut Aira. Seketika wajah Ardian pucat. Jemarinya melepas tangan Aira perlahan, seolah kehilangan tenaga. Matanya melebar dan lidahnya tercekat. Bagaimana menurutmu, Mas? Tanya Aira lagi. Bra, dengar aku dulu. Dia bohong. Aku. Aira dengan suara bergetar, namun tegas langsung memotong perkataan Ardian. Bohong. Bohong apa lagi, Mas? Berapa banyak kebohongan yang kamu simpan dariku? Tanya Aira makin marah. Ardian mendekat, memegangi bahu Aira. Bra, aku mohon, jangan percaya dia. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku beneran nyesel. Aku sudah mau memperbaiki hubungan kita dan juga... Aira mendorong dada Ardian sekuat tenaga hingga pria itu mundur satu langkah. Napas Aira memburuk, matanya berkaca-kaca. Perbaiki? Kamu pikir ini barang rusak yang bisa kamu lem? Kamu rusak kepercayaan aku, Mas. Kamu injak harga diri aku sebagai seorang istri. Kamu mau perbaiki apa lagi? Hah? Kamu itu sudah berselingkuh. Ucap Aira dengan nada yang tinggi. Sakit hatinya kian merambat hingga dadanya sesak sekali. Ardian hanya berdiri kaku, napasnya memburu, wajahnya kacau. Aira menatapnya sekilas. Air matanya jatuh bukan karena cinta, tapi karena hatinya sudah mati. Mulai hari ini, Mas Ardian, kamu cuma ayah Andrea. Untukku, kamu hanyalah orang asing. Ucap Aira tegas. Kemudian Aira diam, pandangan matanya terarah pada Ardian dengan tatapan benci. Lagi-lagi ucapan Karina seperti kaset rusak di dalam otaknya. Aira, aku mohon maafkan aku. Aku tahu kalau aku... Cukup, Mas. Sumpah aku capek banget. Aku gak nyangka kalau kamu akan memperlakukanku seperti ini. Kamu berselingkuh di belakangku, seolah gak cukup cuma punya aku. Ucap Aira lagi-lagi meneteskan air mata yang tak ingin ia keluarkan di depan Ardian. Ardian bisa melihat kesedihan istrinya. Dan saat ini pun Ardian sudah merasa sangat menyesal. Aira masih menatap Ardian yang kini berdiri di hadapannya. Napas Ardian terdengar berat, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Aira sendiri menegakkan punggung, menahan sakit hati di dadanya yang sudah menumpuk dengan sorot mata yang tajam tapi lelah. Mas, kita sudahi saja. Aku mau cerai. Ucap Aira akhirnya mengatakan. Ardian langsung menggeleng cepat, suaranya meninggi. Enggak, Ra. Kamu gak bisa seenaknya ngomong cerai kayak gini. Kita punya Andrea. Tegas Ardian tak mau melepaskan Aira. Aira membalas dengan tatapan dingin. Kali ini nadanya tetap tenang. Justru karena Andrea, Mas, aku gak mau dia tumbuh di rumah yang dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak ingin melihatnya ikut sakit saat tahu kau menghamili perempuan di luar sana. Ucap Aira. Ardian mendekat, nadanya bergetar, tangannya meraih pergelangan Aira. Aku udah bilang aku nyesel. Aku udah putusin Karina. Aku mau perbaiki semua ini. Bra, jangan hukum aku kayak gini. Karina bohong. Dia tidak hamil. Ucap Ardian. Aira tertawa hambar. Tatapannya muak melihat ke arah wajah Ardian. Hukum? Kamu pikir ini hukuman? Ini jalan satu-satunya, Mas. Aku capek pura-pura gak lihat, pura-pura gak tahu. Kamu bohong depan wajahku, tidur sama dia di belakangku. Masih bisa bilang mau perbaiki? Dengan apa? Tanya Aira lelah bicara dengan Ardian. Dengan waktuku, dengan sisa hidupku. Aku bakal buktiin aku nyesel. Aku sayang sama kamu, Ra.
Kamu istriku. Cuma kamu yang selamanya akan jadi istriku. Ucap Ardian dengan yakin. Aira menepis tangannya. Bahunya naik turun menahan napas berat. Cuma aku ya? Tapi kamu tidur sama perempuan lain, Mas. Aku nggak tahu sebanyak apa kalian tidur bersama. Pengkhianatan ini terlalu gila, Mas. Aira dibuat semakin lelah dengan perdebatan mereka itu. Ardian menatapnya. Raut kekacauan di wajah Ardian terlihat dengan jelas. Aku hilaf, Ra. Semua ini karena Karina yang... Aira mendesis pelan, mendekat setengah langkah. Nadanya makin rendah. Berhenti salahin Karina. Yang janji di altar siapa? Yang minta aku temenin susah senang siapa? Yang bilang aku satu-satunya siapa? Kamu kan, Mas? Yang sedang berkhianat denganku ini siapa? Kamu. Ucap Aira menunjuk wajah Ardian tanpa ragu. Patah sudah. Aku bodoh, Ra, tapi aku mohon, jangan pisah sama aku. Aku nggak bisa tanpa kamu, tanpa Andrea. Aira menggeleng, matanya basah tapi tatapannya dingin. Mas nggak bisa tanpa aku? Lucu. Waktu dipelukan Karina, apa kamu ingat aku? Waktu kamu pulang bawa aroma parfumnya, apa kamu ingat Andrea? Kamu yang milih ini, Mas. Kamu yang dorong aku sampai ke titik ini. Ucap Aira. Ardian mendekat lagi. Ia masih berusaha untuk mempertahankan. Aku janji, Ra, aku akan berubah. Aku gak akan macam-macam lagi. Aku akan jadi suami yang kamu mau. Kita mulai lagi dari awal, ya, Ra? Ya? Tolong. Pinta Ardian memohon dengan begitu hancur. Aira mundur setapak. Tangannya terangkat menahan dada Ardian. Gak ada mulai lagi, Mas. Yang rusak gak bisa kembali utuh. Aku gak mau terus-terusan dibohongi. Aku gak mau anakku lihat aku terus disakiti. Cukup. Aku sakit, dan aku gak mau Andrea ikut sakit melihat kelakuan kamu. Ucap Aira. Ardian mencoba menarik Aira ke pelukannya. Ra, aku mohon demi Andrea. Demi kita, Ra. Dengar aku. Jangan pergi. Pinta Ardian lagi. Aira melepas pelukan Ardian dengan paksa. Sorot matanya tegas. Andrea gak akan kehilangan ayahnya. Kamu tetap ayahnya. Tapi aku bukan istrimu lagi, Mas. Ucap Aira. Ardian menahan bahu Aira, bergetar, napasnya memburu. Aku gak mau cerai, Ra. Aku gak mau. Aku gak akan tanda tangan apapun. Aku tetap mau kamu di rumah ini. Mau kamu tetap di sini sama denganku. Ucap Ardian menolak ajakan cerai itu. Aira mendekat, suaranya menampar hati Ardian habis-habisan. Rumah ini udah bukan rumah buatku, Mas. Ini penjara. Dan penjara terburuk adalah kamu. Sekarang, tolong lepaskan. Ucap Aira. Aira menepis tangan Ardian, menahan air matanya yang akhirnya jatuh juga. Kita akan segera berakhir, Mas. Ucap Aira. Ardian hanya menatap Aira yang perlahan berjalan menjauh, seperti nyawanya pergi bersama langkah perempuan yang dulu ia cintai dengan seluruh hidupnya. Enggak, aku enggak mau cerai. Gumam Ardian dengan suara yang bergetar melihat Aira sudah masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu itu. Ardian akhirnya merasa hancur. Bersambung. Bab ke-14. Pada akhirnya tujuan Ardian adalah kediaman milik Karina. Emosinya sudah terlalu membuncah pada perempuan itu. Ardian berdiri di depan pintu apartemen Karina. Napasnya memburu, rahangnya mengeras, kepalan tangannya bergetar menahan amarah yang siap meledak. Begitu pintu terbuka, Karina yang tampak pucat terkejut mendapati Ardian berdiri di sana. Oh, Pak, aku kira Bapak nggak mau ketemu aku lagi. Ucap Karina dengan nada lemahnya. Ardian langsung melangkah masuk tanpa membalas perkataan Karina.
Pintu dibantingnya hingga tertutup, membuat Karina mundur setapak dengan bahu menegang. Berhenti main drama, Karina! Kau pikir aku sebodoh itu? Bohong soal hamil? Kau kira aku bisa dibodohi dengan cara serendah ini? Marah Ardian. Karina terisak, berusaha meraih tangan Ardian, tapi Ardian menepis kasar. Bapak, dengar dulu. Aku nggak bohong. Aku beneran hamil. Ini anak kita, Pak. Ucap Karina merasa sakit hati dengan nada bicara Ardian padanya. Ardian mendengus muak, tangannya menunjuk ke arah Karina. Cukup. Dengar aku baik-baik. Aku nggak peduli kau hamil beneran atau enggak. Aku tetap nggak mau lagi ada hubungan apapun denganmu. Aku udah bilang ini berakhir. Tegas Ardian. Tubuh Karina bergetar, air matanya jatuh cepat. Bapak tega? Setelah semua yang kita lewatin, Bapak bahkan janji mau terus bersama denganku kalau aku mau nurut. Aku udah relain segalanya buat Bapak. Sekarang Bapak mau buang aku kayak sampah. Balas Karina dengan tangan yang terkepal. Ardian menatap Karina tajam, suaranya makin dalam penuh emosi. Aku bodoh udah pernah menyentuhmu. Tapi aku gak akan tambah bodoh dengan terusin ini. Karina, kau bukan siapa-siapaku. Kau mau bawa nama anak? Silakan tes DNA kalau hamil. Kalau benar itu anakku, aku tanggung jawab. Tapi aku gak akan pernah jadi suamimu. Paham? Tegas Ardian. Karina menggeleng histeris, berusaha mendekat, tapi Ardian mundur menjauh. Aku cinta sama Bapak. Aku gak mau Bapak balik sama Bu Aira. Aku gak mau. Aku mau Bapak jadi milikku. Ucap Karina makin frustasi. Ardian menatapnya datar. Aku udah hancurkan pernikahan aku sendiri karena kau, Karina. Sekarang cukup. Mulai detik ini, kau bukan siapa-siapa lagi di hidupku. Karina. Ardian benar-benar memutuskan. Ardian meraih ponselnya, membuka kontak. Sampai kapanpun kau nggak perlu datang ke kantor lagi. Surat pengunduran diri sudah siap. Kalau kau berani ganggu Aira atau Andrea, aku sendiri yang bikin hidupmu nggak tenang. Paham? Ucap Ardian penuh peringatan. Karina terisak, lututnya goyah, tangannya meraih lengan Ardian, namun tepis kembali dengan keras. Apa Pak Ardian gak pernah sayang sama aku? Tanyanya bergetar. Ardian menatapnya lama, napasnya berat, sebelum akhirnya menjawab datar, mematikan harapan Karina sepenuhnya. Gak pernah. Aku cuma bodoh, bukan cinta. Aku cuma melampiaskan rasa lelahku padamu. Gak pernah ada cinta di hatiku untukmu, Karina. Ucap Ardian. Tanpa menoleh lagi, Ardian membuka pintu apartemen itu dengan kasar, meninggalkan Karina yang terduduk di lantai, menahan tangis dan penyesalan yang membusuk bersama dramanya itu. Enggak bisa. Aku butuh Pak Ardian dalam hidupku. Ucap Karina dengan yakin terobsesi pada atasannya sendiri. Perselingkuhan itu sudah membuat Karina masuk ke dalam jebakan perasaannya yang jatuh cinta pada Ardian semakin dalam. Suara langkah kaki Ardian menggema di parkiran basement apartemen. Dengan langkah cepat dan sorot mata yang gelap, ia membuka pintu mobilnya. Namun suara langkah kaki Karina terdengar berlari menghampirinya. Karina terlihat panik dan takut. Pak, tolong, tunggu dulu. Jangan tinggalin aku. Pintanya begitu memohon. Ardian mendesis kesal, menoleh dengan rahang menegang. Karina, sudah selesai. Hentikan drama ini. Muak Ardian menatap mantap sekretarisnya yang benar-benar seperti perempuan yang tergila-gila padanya. Karina tak peduli, ia mendekat lalu tiba-tiba bersimpuh, meraih kaki Ardian erat. Aku mohon, Pak jangan tinggalin aku. Aku beneran cinta sama Bapak. Aku rela kok kalau harus jadi yang kedua. Aku gak masalah Bapak tetap sama Bu Aira. Asal aku tetap ada di samping Bapak. Ucapnya dengan permintaan gila.
Ardian terkejut, tatapannya tajam, suaranya gemetar menahan amarah. Kau gila! Dengar baik-baik, Karina. Dengar! Aku gak akan pernah mau punya istri dua. Cinta aku cuma buat Aira, bukan kau. Ucap Ardian langsung menolak permintaan Karina. Karina menarik napas cepat, tangisnya pecah, tangannya semakin erat menggenggam pergelangan kaki Ardian. Aku janji gak akan ganggu Bu Aira. Aku janji gak akan ganggu Andrea. Aku cuma mau Bapak tetap sama aku. Aku rela jadi rahasia Bapak seumur hidup. Bapak gak kasihan sama aku? Isaknya mendongakkan kepala untuk bisa menatap wajah Ardian. Ardian mendengus, ia merunduk sedikit, wajahnya hanya beberapa jengkal dari Karina yang berlutut. Kasihan? Tentu saja tidak. Rumah tanggaku udah hampir hancur, dan kau datang menemui Aira dan berkata hamil padanya. Kau membuatnya jadi semakin rumit, Karina. Ardian menegaskan suaranya di depan wajah Karina. Karina memegangi kaki Ardian lebih erat, tubuhnya gemetar. Itu karena aku sangat mencintaimu, Pak. Bapak juga suka sama aku, kan? Bapak bahagia sama aku, kan? Jangan pura-pura gak ada apa-apa, Pak. Bukankah Bapak selalu cari aku kalau lagi stres? Bukankah Bapak yang peluk aku duluan setiap pekerjaan Bapak menumpuk di waktu yang tertentu? Karina malah mengingatkan tentang kebahagiaan mereka berdua. Ardian dibuat semakin emosi, rahangnya makin mengeras, ia menahan napasnya. Iya, aku bodoh pernah dekat denganmu. Tapi itu salah, Karina. Itu nafsu, bukan cinta. Dengar ini baik-baik, Karina. Aku gak pernah cinta denganmu. Cuma Aira yang ada di hati aku. Ucap Ardian semakin membuat Karina membenci Aira. Karina terisak, mengguncang kaki Ardian dengan pasrah. Kepalanya menggeleng dengan hebat. Aku mohon jangan pergi. Aku gak bisa hidup tanpa Bapak. Bapak janji gak akan ninggalin aku, kan? Dulu Bapak bilang mau bersama denganku. Tolong jangan seperti ini, Pak. Ucap Karina terus-menerus memohon di kaki Ardian. Ardian menghela napas gusar, ia mengangkat kakinya, menepis genggaman Karina dengan kasar hingga tubuh Karina sedikit terhempas ke lantai dingin basement. Itu omong kosong. Itu kata-kata orang bodoh yang lagi khilaf. Dan aku menyesal sampai mati. Dengar ini, Karina. Aku gak mau lihat kau lagi. Kau keluar dari hidupku. Dari perusahaan juga. Dari semua yang berhubungan denganku. Ucap Ardian kembali memperingati Karina dengan tegas. Karina berusaha meraih kaki Ardian lagi, namun Ardian mundur, ekspresinya muak. Bapak gak boleh tinggalin aku kayak gini. Aku hamil. Aku beneran hamil. Sumpah aku hamil. Lanjut Karina. Ardian menatap tajam, napasnya memburu. Tatapannya penuh kejijikan pada Karina. Kalau bener itu anak aku, urusannya cuma tanggung jawab. Bukan cinta. Bukan nikah. Paham? Balas Ardian. Tanpa memberi kesempatan Karina bicara lagi, Ardian membuka pintu mobil, menyalakan mesin dengan hentakan emosi, lalu memacu gasnya begitu saja. Ardian meninggalkan Karina yang masih terisak bersimpuh di lantai basement yang dingin dan sunyi. Pada akhirnya Ardian menjemput putrinya dan kini mereka berada di mobil yang sama. Mobil berhenti perlahan di depan gerbang rumah besar milik Dirga dan Elaina. Ardian melirik ke kursi belakang, melihat Andrea yang tertidur sambil memeluk boneka kelincinya. Perlahan, Ardian menepuk bahu putrinya pelan. Sayang, bangun dulu, kita udah sampai di rumah Opa sama Oma. Ucap Ardian dengan nada lembut. Andrea membuka matanya perlahan, mengucek mata kecilnya. Papa gak ikut? Tanyanya tahu kalau Ardian hanya akan mengantarnya ke sana. Ardian tersenyum kecil, meraih pipi putrinya, lalu mencium kening Andrea lama sekali, seolah menyimpan rasa bersalah di balik lembutnya usapan itu. Papa harus selesaikan sesuatu sama Mama, sayang.
Jadi sementara Andrea di sini dulu, ya. Opa sama Oma pasti senang banget Andrea di sini. Nanti kalau Papa udah beres sama Mama, Papa jemput Andrea lagi. Ucap Ardian. Andrea menatap wajah Ardian. Matanya berkaca-kaca meski hanya anak kecil, ia bisa merasakan sesuatu. Papa nggak marah sama Mama kan? Papa sama Mama jangan bertengkar lagi, ya? Ucap Andrea. Pertanyaan sederhana yang menampar hati Ardian. Tangannya gemetar sedikit saat mengusap rambut Andrea. Enggak, sayang. Papa nggak marah. Papa cuma mau bikin Mama senang lagi, mau bikin rumah kita hangat lagi. Andrea doain, ya? Ucap Ardian. Andrea mengangguk pelan. Ya Pak, jangan buat Mama nangis. Pintanya. Ardian menahan napasnya, menatap putrinya dengan mata yang nyaris berair. Ia menarik Andrea ke pelukannya, mendekap erat. Papa janji sama Andrea. Papa janji sama Mama juga. Papa bakal perbaiki semuanya. Ucap Ardian. Tak lama, pintu pagar terbuka. Dirga dan Elaina tampak berdiri menunggu di teras. Elaina langsung berjalan menghampiri Andrea yang turun dari mobil sambil menggandeng tangan Ardian. Dirga dan Elaina sudah mendapat pesan dari Ardian kalau Andrea akan menginap di sana. Oma kangen banget sama cucu cantiknya Oma ini. Sini peluk Oma dulu. Ucap Elaina bersemangat. Andrea memeluk Elaina erat, sedangkan Dirga menepuk bahu Ardian dengan tatapan tegas. Kau selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Jangan buat Aira makin terluka, Ardian. Ucap Dirga yang mungkin sadar kalau Andrea menginap maka ada perdebatan pada putranya dan menantunya itu. Ardian hanya mengangguk, membalas tatapan ayahnya dengan sorot mata berat. Setelah itu, Ardian mengecup pipi Andrea sekali lagi sebelum berbalik menuju mobilnya. Suara mesin mobil Ardian perlahan menjauh dari halaman rumah orang tuanya. Ra, aku beneran ingin memperbaiki hubungan kita. Aku pengen kita seperti dulu lagi. Aku tahu aku salah, tapi aku tak ingin melepaskanmu. Satu-satunya istriku hanya kamu, Aira. Ucap Ardian semakin melajukan mobilnya itu. Bersambung. Bab ke-15. Pintu rumah terbuka. Ardian berdiri di ambang pintu, napasnya masih memburu. Namun pemandangan di ruang tamu membuat napas miliknya jadi tercekat. Koper besar berdiri di sisi kaki Aira, dan di sampingnya Aira berdiri tegak dengan raut wajah dingin. Tanpa menunggu Ardian bicara, Aira melemparkan tatapan tajam, lalu tangannya terangkat ketika Ardian mendekat. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Ardian dengan kuat. Aira dengan suara gemetar menahan amarahnya. Di mana Andrea? Tanyanya dengan nada yang begitu emosi. Ardian menahan nyeri di pipinya, menatap Aira dengan kebingungan ketika dirinya mendapatkan tamparan dari istrinya itu. Andrea aku titip di rumah Papa dan Mama Ra. Aku. Aira menyela, suaranya meninggi. Tanpa bilang sama aku? Kamu bawa anak kita tanpa bilang sama aku? Ardian, kamu pikir aku ini apa? Marah Aira. Tak ada lagi panggilan Mas yang keluar dari mulut Aira. Mereka sudah seperti orang asing. Ardian berusaha meraih tangan Aira. Ra, aku cuma mau kita punya waktu bicara. Kita butuh ruang. Kita harus bicara baik-baik tanpa Andrea mendengar perdebatan kita, Ra. Aku. Aira menepis tangan Ardian darinya. Suaranya bergetar karena muak. Kamu pikir semuanya bisa selesai dengan cara kayak begini? Kamu pikir aku nggak tahu apa lagi? Ardian, aku udah cukup dibohongi. Aku udah cukup lihat kamu selingkuh sama perempuan yang kerja di kantormu sendiri. Ucap Aira semakin jijik pada suaminya itu. Ardian memejamkan mata, nadanya meninggi. Aku udah putusin dia, Ra. Aku udah buang Karina. Aku udah bilang sama kamu, cuma kamu yang mau aku pertahanin. Ucap Ardian yakin. Omong kosong, Ardian.
Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak ngerti permainanmu? Kamu permainkan aku selama ini. Ardian, kamu injak harga diriku. Kamu kasih aku kebodohan setiap kali pulang ke rumah dengan aroma perempuan lain di bajumu. Mau sampai kapan aku dianggap bodoh dengan perselingkuhanmu? Marah Aira tak terkendali menghadapi Ardian. Aira menunjuk koper di sampingnya, suaranya dingin menusuk. Aku mau pergi. Aku mau urus perceraian kita. Aku mau akhiri ini semua. Aku gak mau lagi jadi istri yang kamu khianati diam-diam. Sudah cukup sampai di sini saja. Ucap Aira. Ardian langsung meraih kedua bahu Aira, memaksa Aira untuk menatap wajahnya. Ra, Aira tolong jangan begini. Aku mohon. Aku gak mau cerai. Aku mau kita perbaiki. Aku mau mulai lagi. Ra, demi Andrea, kita bisa. Aira menepis tangan Ardian. Tatapannya semakin dipenuhi emosi. Demi Andrea, kamu baru ingat anak kita kalau kamu butuh tameng ya? Kamu gak pakai otak kamu ya? Selama ini yang kamu lakuin itu jahat, Ardian. Perselingkuhan bukanlah hal yang bisa dimaafkan. Itu penyakit. Aira merasa stres menghadapi Ardian. Ardian tertegun, wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Aku salah, Ra, aku nyesel. Aira, aku mau perbaiki semuanya. Aku rela sujud di kakimu sekarang juga kalau kamu mau maafin aku. Aku benar-benar. Aira mendorong Ardian mundur. Gak ada maaf, Ardian. Kamu hancurin semua rasa setiaku sendirian selama ini. Kamu matiin aku pelan-pelan dengan kebohonganmu. Kamu hina aku sebagai istri, sebagai ibu dari anakmu. Aku gak mau lagi. Aku sadar kalau aku tak akan kuat mempertahankan pernikahan bersama denganmu. Ucap Aira. Aira meraih koper dengan tangannya yang gemetar. Aku yang mau pergi sekarang. Kamu urus sendiri harga dirimu itu, Ardian. Kamu simpan penyesalanmu. Aku gak mau lagi hidup dengan pria sepertimu. Aku mau bebas dari kebohonganmu. Ucap Aira lagi. Ardian menahan koper, menahan tangan Aira lagi. Suaranya hampir terisak. Jangan pergi, Ra. Aku mohon. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Mohon Ardian untuk tidak ditinggalkan. Kamu harus bisa. Karena mulai hari ini, kamu akan ditinggalkan karena perbuatanmu sendiri. Ucap Aira lagi. Aira merenggut kopernya, melepaskan genggaman Ardian sekeras yang ia bisa. Raut wajah Aira dingin. Sementara Ardian hanya bisa menatap punggung Aira yang perlahan pergi. Ardian menggeleng dengan segera. Ardian buru-buru mengejar langkah Aira yang sudah menarik koper menuju pintu. Napas Ardian memburu, tangannya langsung menarik pergelangan tangan Aira, menahan dengan tenaga penuh. Ardian bersama suara serak, hampir putus asa kembali berucap. Ra, jangan pergi. Kamu mau kemana? Kita bisa bicara. Aku benar-benar. Aira membalikkan badan dengan cepat. Sorot matanya tajam penuh kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Aira mendorong dada Ardian dengan keras. Lepas! Ardian, kamu jangan halangi aku lagi. Aku mau pergi. Aku mau selesain semuanya di pengadilan. Kamu mau tarik-tarik aku kayak gini gak akan bikin aku balik lagi jadi istrimu. Tegas Aira. Ardian masih mencengkeram tangannya. Aku gak mau cerai, Ra. Kamu mau apa? Kamu mau aku ngemis di depanmu? Kamu mau aku sujud? Aku mau, Ra. Asal kamu jangan tinggalin aku. Aku gak bisa diginiin, Ra. Mohon Ardian semakin frustasi. Aira menepis tangan Ardian. Matanya berkaca-kaca tapi penuh amarah. Kamu pikir harga diriku bisa kamu beli dengan sujud? Kamu pikir semua air mata ini bisa kamu hapus dengan omongan manis? Kamu injak aku selama ini, Ardian. Kamu tidur sama Karina. Kamu khianatin aku di belakangku.
Apalagi yang mau kamu buktikan? Marah Aira merasa tak terima sudah dikhianati. Ardian tertegun, wajahnya memucat, suara patah keluar dari mulutnya. Aku bodoh, Ra, aku bodoh banget. Tapi aku mau berubah. Aku udah mutusin Karina. Aku buang dia. Aku mau kamu. Cuma kamu dan... Plak. Aira kembali memberikan tamparan lagi. Kamu pikir gampang? Kamu udah hancurin hidupku, Ardian. Kamu udah bikin aku mati rasa. Kamu mau aku tetap di sini jadi istri kamu? Jadi pajangan rumah tangga kamu? Cukup. Kamu gak pantas menerima kesempatan kedua dari istri yang sudah dikhianati. Lanjut Aira memberikan tatapan penuh kebencian. Aira meraih kopernya lagi, langkahnya mantap ke arah pintu. Ardian buru-buru memeluknya dari belakang, suaranya terdengar bergetar. Aira, Andrea butuh kamu, dan aku juga butuh kamu. Kita bisa benerin ini, aku janji. Ucap Ardian masih sangat yakin kalau istrinya bisa untuk dibujuk. Aira melepas pelukan Ardian dengan kasar, matanya merah karena sejak tadi air mata itu terus menetes tanpa diminta. Andrea tetap sama aku. Kamu gak punya hak rebut Andrea dariku. Aku yang urus dia sejak dia lahir. Bahkan saat Andrea sakit, kamu sibuk main di belakangku dengan sekretarismu itu. Andrea anakku, Ardian. Kamu boleh ngancurin aku, tapi kamu gak akan pernah bisa rebut Andrea dari aku. Tegas Aira tanpa ragu mengungkapkan amarahnya. Ardian mengulurkan tangannya, ia mencoba memegang wajah Aira. Aku gak akan rebut Andrea, tapi jangan tinggalin aku. Ra, aku mohon agar kita... Aira mendorongnya lagi. Sikap kamu yang berhasil buat aku hancur. Sekarang giliranku pergi, Ardian. Dan kali ini, aku gak akan balik lagi. Tegas Aira lagi. Dengan tangis menahan amarah, Aira meraih gagang pintu, menarik koper, dan membiarkan Ardian berdiri di belakangnya. Pria itu hancur, putus asa, dan tak punya daya menahan satu-satunya perempuan yang pernah ia cintai, tapi gagal ia jaga. Pada akhirnya tujuan Aira adalah kediaman Dira. Aira duduk di ruang tamu kediaman Dira, tubuhnya bersandar di sandaran sofa dengan napas berat. Wajahnya pucat, matanya sembab tapi tak ada air mata yang jatuh lagi, seolah semua sudah habis. Dira duduk di dekatnya, menggenggam jemari Aira erat. Aku udah capek, Dir. Capek banget. Aku pikir aku masih kuat. Aku pikir aku bisa tutup mata demi Andrea. Tapi ternyata aku cuma nyiksa diri sendiri. Ucap Aira. Dira menatap sahabatnya dengan sorot iba. Ia meremas tangan Aira makin erat. Tak disangka kalau masalah berat akan menimpa kehidupan sahabatnya itu. Ra, kamu gak salah. Kamu udah berusaha keras. Kamu udah tahan selama ini. Kamu gak layak disakitin kayak gini terus. Ucap Dira memberi respon. Aira mengangguk pelan, tatapannya sudah sangat lemah. Dir, Karina datang ke aku. Dia bilang dia hamil. Dir, anak Ardian, katanya. Ucap Aira menceritakan. Dira mendadak membulatkan mata, rahangnya menegang karena terkejut. Apa, Ra? Gila! Perempuan itu udah merusak rumah tangga orang. Masih tega ngomong kayak gitu ke kamu? Marah Dira. Aira hanya menatap kosong. Aku gak tahu lagi. Mungkin dia mau bikin aku makin sakit. Ya, dia berhasil. Tapi cukup. Aku gak mau Ardian lagi. Aku gak peduli dia mau pertahanin aku sampai mati sekalipun. Aku udah gak mau lagi. Ucap Aira lelah. Dira meraih bahu Aira, menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu mau pisah, bisa aja. Ra, kamu punya aku. Kamu punya Andrea. Kamu gak sendiri. Kamu gak usah mikirin kata orang. Kamu punya harga diri. Kamu udah cukup disakitin. Ucap Dira. Aira mengangguk pelan. Suaranya pelan, seperti gumaman orang yang menyerah.
Aku nggak mau apa-apa lagi. Aku cuma mau Andrea sama aku. Itu aja udah cukup. Aku mau Andrea tumbuh tanpa lihat mamanya disakiti sama papanya. Dia berhak punya mama yang waras. Ucap Aira lagi. Dira menghela napas panjang, menahan emosi di dadanya. Ia merangkul Aira, membiarkan sahabatnya bersandar di bahunya. Aku dukung kamu, Ra. Kamu mau tinggal di sini dulu aja ya, Ra. Biar Ardian gak ganggu kamu. Biar kamu tenang. Biar Andrea juga tenang. Ucap Dira. Aira mengangguk lemah, menatap lurus ke dinding. Aku mau mulai semuanya lagi, Dir. Biarpun dari nol. Biarpun tanpa Ardian. Yang penting aku gak mau dihina lagi. Aku cuma mau pegang Andrea erat-erat. Itu cukup buat aku, Dir. Ucap Aira. Dira menepuk pundak Aira. Ia tahu sahabatnya yang satu ini akhirnya benar-benar patah hati. Tapi ia juga tahu Aira pasti bisa bangkit lagi. Karena Aira, sahabatnya itu, adalah perempuan paling kuat yang pernah Dira kenal. Aku akan segera mengurus perceraianku dengan Ardian, Dir. Lanjut Aira lagi. Detik itu juga Dira membawa Aira masuk dalam pelukannya. Aku tahu kamu kuat, Ra. Ucap Dira. Aira terisak. Ia tak bisa berpura-pura kuat. Nyatanya ia hanyalah manusia yang tertekan karena ulah suaminya itu. Dira biarkan sahabatnya itu terisak untuk meluapkan kesedihannya itu. Bersambung. Bab ke-16. Saat itu Ardian tampak stres. Ia memarkirkan mobilnya di sebuah parkiran minimarket. Terlihat jelas raut wajah frustasi yang tergambar langsung di wajah Ardian. Pria itu tidak ingin menceraikan istrinya. Langkahnya masuk ke dalam minimarket hanya untuk membeli sekotak rokok dan juga pemantiknya. Setelahnya Ardian keluar lalu duduk di bangku yang memang disediakan di minimarket itu. Aku bodoh banget karena pernah bersikap dingin pada istriku sendiri. Aku bahkan pernah mengatakan bosan pada Aira. Padahal satu-satunya yang tak bisa kulepaskan hanya Aira. Aku memang sempat bosan, tapi bukan berarti aku akan mengakhiri rumah tanggaku dengan Aira. Gumam Ardian mengambil sebatang rokok lalu menyalakannya. Perlahan Ardian menyesap rokok itu, sebuah ingatan muncul dalam benak Ardian. Masa lalu yang tak akan mudah terhapus dalam pikiran Ardian sendiri. Semua dosanya terukir dengan baik dalam kisah masa lalu itu. Flashback on. Malam itu Ardian masih berada di ruang kerjanya di lantai paling atas kantor. Jarum jam sudah lewat tengah malam. Kemeja Ardian kusut, dasi melonggar, layar laptopnya menampilkan data meeting yang menumpuk. Di luar ruangan, Karina berdiri membawa 2 cup kopi panas. Langkahnya terlihat pelan, ia ketuk pintu, lalu masuk begitu Ardian mempersilahkannya. Karina tersenyum lembut. Maaf Pak kalau saya mengganggu, saya hanya bawakan kopi. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Ucap Karina dengan suaranya yang begitu menenangkan. Ardian hanya menatap sekilas. Suaranya serak kelelahan. Kenapa belum pulang? Udah larut begini. Ardian bicara dengan nada cuek. Karina mendekat, meletakkan kopi di atas meja. Ia berdiri di samping Ardian, sedikit membungkuk untuk merapikan berkas. Tangannya sengaja menyentuh punggung tangan Ardian. Kalau Bapak masih kerja, saya juga harus di sini. Siapa lagi yang nemenin Bapak lembur? Apalagi saya ini sekretaris Bapak. Ucap Karina masih mempertahankan senyumnya. Ardian hanya menghela napas dengan pelan. Saat itu, ia masih menganggap Karina hanya bawahan yang peduli pada atasannya. Kamu gak usah berlebihan, Karina. Pulang sana, saya baik-baik saja. Saya sudah biasa lembur. Ucap Ardian. Ardian lebih suka menyelesaikan pekerjaan di kantor alih-alih membawa pekerjaannya ke rumah. Apalagi ada beberapa proyek yang harus ia tangani, mengingat Dirga tidak ikut ambil alih untuk memimpin perusahaan. Karina tersenyum tipis, tapi sorot matanya terlihat berbeda. Memangnya Bapak baik-baik saja? Bapak kayak gini terus? Kerjaan Bapak banyak banget.
Apa di rumah tidak ada yang menunggu Bapak pulang? Tanya Karina seperti memancing sesuatu. Ardian diam. Dia tak pernah suka kalau Aira disinggung. Tapi malam itu, ia terlalu lelah untuk membalas ucapan Karina. Ia hanya menarik napas panjang, meminum kopi perlahan. Karina duduk di kursi di depan meja Ardian, menatapnya sambil memainkan ujung rambutnya sendiri. Kalau saya yang jadi istri Bapak, saya pasti bakal datang buat nemenin Bapak kerja. Yang penting Bapak nggak stres, Bapak seperti sendirian saja. Ucap Karina. Ardian menoleh cepat, menatap Karina dengan dahi berkerut. Ardian tentu saja tidak suka dengan ucapan itu. Jangan ngomong gitu kamu Karina. Jaga bicaramu. Fokuslah untuk bekerja saja. Tegas Ardian. Karina langsung menundukkan kepalanya. Ia sadar kalau bicaranya sudah terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian hari itu, Karina tak berhenti. Setiap Ardian lembur, Karina datang membawakan makan malam, kopi panas, camilan. Di ruang rapat pun, Karina sering duduk dekat Ardian, pura-pura membisikkan data yang sebenarnya bisa ia kirim lewat email. Malam itu, Ardian lembur lagi. Karina duduk di sofa ruang kerjanya, menunggu. Ardian yang tadinya hanya bekerja mulai terbiasa mendengar Karina bercerita tentang mantan pacarnya, tentang betapa dia sendirian, betapa dia iri pada wanita yang punya suami setangguh Ardian. Tiba-tiba saja Ardian merasa nyaman dengan keberadaan Karina. Bapak mau saya buatin mie? Biar Bapak nggak merasa lapar. Ucap Karina. Tadinya Ardian sempat menolak, namun pada akhirnya ia mengangguk. Karina berdiri dan segera keluar dari ruangan itu. Ia memasak mie di panci. Saat mie dihidangkan, Karina duduk di sebelah Ardian terlalu dekat. Bahu mereka bersentuhan. Kalau capek, Bapak bisa bilang langsung pada saya. Saya nggak kemana-mana, kok. Ucap Karina begitu mengayomi. Ardian hanya menanggapi dengan senyum. Tapi semakin sering, Karina makin berani. Ia pernah menepuk bahu Ardian, pernah membetulkan dasinya, pernah berbisik dengan suara lembut. Ardian yang sebelumnya tak suka dengan kedekatan itu, bahkan sempat marah, pada akhirnya malah mulai terbiasa. Malam terbodoh itu, hujan deras di luar. Karina masih di kantor, berdiri di samping Ardian yang setengah tertidur di sofa. Karina mendekat, tangannya membelai pelan bahu Ardian. Karina dengan suara rendah berucap, napasnya dekat sekali ke telinga Ardian. Bapak sudah tidur ya? Memangnya enak tiduran di sofa seperti ini, Pak? Tanya Karina membuat Ardian tersentak kaget dan terbangun. Ardian sempat ingin berdiri, tapi Karina menarik gerah ke mejanya, menatap mata Ardian yang setengah sadar karena lelah. Dan di sanalah ciuman terjadi di antara mereka berdua, ciuman yang menghancurkan segalanya dalam hidup Ardian. Ardian terkejut hebat hingga ia mendorong Karina menjauh. Karina, ini salah. Ucap Ardian marah. Karina hanya tersenyum, tangannya meremas bahu Ardian. Kalau salah kenapa rasanya nyaman? Bapak butuh saya kan? Ucap Karina sudah kehilangan akal. Bisa-bisanya perempuan itu malah jatuh cinta pada pria yang sudah memiliki istri bahkan anak. Ardian malah terdiam, ia sadar kalau pelariannya saat stres kini berada di hadapannya. Ya, Karina bisa membuatnya merasa nyaman. Bahkan saat pulang ke rumah, Ardian terkadang sudah menemukan Aira tertidur. Tanpa menyadari kalau kegiatan Aira sehari-hari juga melelahkan sebagai ibu rumah tangga. Setelah malam itu, segalanya berubah. Karina makin berani, makin manja. Dan di sanalah sikap Ardian muncul, sikap yang belum pernah Ardian berikan pada Aira. Ardian makin dingin pada Aira. Setiap pulang, ia membiarkan Aira tidur lebih dulu. Ia pura-pura sibuk. Tentu saja Aira yang selalu menunggu di ruang tamu dengan mata lelah sering bertanya, "Kamu lembur lagi, Mas? Pekerjaan kamu banyak ya? Apa siang nanti mau aku bawakan bekal?" Dan Ardian hanya menjawab dengan,
Nggak perlu, aku bisa makan siang di kantor. Semua itu masih terekam dalam ingatan Ardian. Ia memperlakukan istrinya dingin sekali. Ardian bodoh dan ia tak pernah sadar kalau jalan yang ia ambil sudah salah. Malam di mana dia merasa bebas dari Aira yang selalu mengingatkan, selalu menegur, selalu peduli. Yang justru terasa membosankan di kepala Ardian yang sudah keracunan manisnya rayuan Karina. Hampir setiap malam setelah pekerjaan menumpuk itu diselesaikan, Ardian akan menghabiskan sisanya untuk bersenang-senang dengan Karina. Entah mengapa, Ardian merasa Karina mampu memahami dirinya melebihi istrinya sendiri. Flashback off. Ardian membuang puntung rokok ke aspal. Napasnya berat, dadanya berdebar keras. Ia sadar kalau hubungannya bersama dengan Karina hanyalah sesaat. Sedangkan bersama dengan Aira, itu cinta sesungguhnya. Begitulah Ardian menyimpulkan isi perasaannya. Karina hanya ada saat Ardian lelah, makanya pria itu merasa nyaman. Ardian berpikir kalau ia hanya menyukai tubuh Karina tanpa menyukai perasaan yang diberikan Karina untuknya. Dan kini Ardian benar-benar berdiri di titik paling rendah dengan rumah tangga yang nyaris runtuh karena kebodohannya sendiri. Ra, Mas gak akan lepasin kamu. Mas janji akan balik seperti dulu. Mas hanya cinta kamu. Gumam Ardian kembali menyalakan satu rokok yang lain. Setelah banyak merokok, malam itu Ardian memutuskan pergi ke kediaman orang tuanya. Ardian berdiri di depan pintu kamar Andrea. Perlahan ia membuka dengan sangat pelan untuk tidak membangunkan putrinya yang terlelap tidur. Di dalam kamar itu terlihat Andrea terlelap di ranjang mungilnya. Boneka kelinci ada di sampingnya. Tangan mungil itu masih memeluk erat bantal bergambar kelinci. Ardian berdiri di ambang pintu cukup lama. Napasnya berat, lelah. Hatinya sudah tercabik, tapi kepalanya memaksa menolak realita. Perlahan, Ardian melangkah mendekat, duduk di sisi ranjang, menatap wajah putrinya yang jadi alasannya untuk tetap waras. Pelan, tangannya membelai poni Andrea, menyingkirkan helaian rambut yang menutupi kening anak itu. Ardian menunduk, bibirnya gemetar menahan ribuan penyesalan yang berkecamuk di dadanya. Ardian berbisik nyaris tak terdengar oleh Andrea yang tertidur. Papa minta maaf, Andrea. Papa hilaf. Papa salah, tapi Papa gak mau kehilangan mama kamu. Bisik Ardian. Air mata Ardian jatuh, menetes di punggung tangan Andrea yang masih terlelap. Tangannya meremah selimut, napasnya memburu seolah baru sadar betapa rapuh hidupnya sekarang setelah Aira meminta cerai. Dan di titik itulah pikiran gila mulai merayap. Ardian sadar dia kalah. Aira sudah menolak maafnya, menolak bicara baik-baik, kapan sekarang memilih pergi. Tapi Ardian juga tahu satu-satunya kelemahan Aira adalah Andrea. Kalau mama kamu gak mau papa, kamu mau kan tinggal sama papa? Mama gak mungkin tinggalin kamu kan, sayang? Mama pasti balik kalau sama kamu. Ucap Ardian tersenyum kecil. Ardian menunduk lagi, mengecup kening Andrea dengan bibir bergetar. Di kepalanya, rencana egois itu menjerat, menjadikan Andrea sebagai penjaga agar Aira tetap terikat dengannya sampai kapanpun. Dia tahu betapa Aira tak akan pernah sanggup jauh dari Andrea. Ardian menutup mata, menahan sesak di dadanya sendiri. Ia sudah mengaku salah. Ya, dia memang tidur berkali-kali dengan Karina. Dia menyesal, tapi penyesalan itu kalau oleh rasa takutnya kehilangan Aira. Aku gak akan cerai, Ra. Aku gak akan biarin kamu pergi. Kamu harus lihat Andrea. Kamu harus balik. Harus. Gumam Ardian bicara sendiri. Tangannya menggenggam jemari Andrea kecil, seolah memohon restu pada anaknya yang masih terlalu polos untuk tahu betapa rusaknya ayahnya sendiri. Dan di ruangan yang sunyi itu, Ardian mematung di sisi ranjang Andrea, menatap putri satu-satunya yang masih mengikatnya pada Aira. Aku memang egois. Itu karena aku tidak mau kehilanganmu, Aira. Gumam Ardian. Di sisi lain, tampak Dira menatap Aira yang tertidur di sofa.
Tubuh wanita itu sudah ditutupi oleh selimut. Tadinya Aira tak berhenti menangis sampai wanita itu perlahan tertidur dengan sendirinya. Dira tahu kalau jadi Aira pasti sakit sekali. Ra, aku bakal bantu kamu. Apapun caranya aku bakal bantu kamu. Kamu gak perlu mempertahankan pernikahanmu dengan Ardian. Dia pria paling bodoh di dunia ini karena menyakitimu dengan cara seperti ini. Pengkhianatan tak akan termaafkan. Ucap Dira bergumam. Dira mendekat. Perlahan mata Aira mulai terbuka dengan berat. Rah, ayo kita makan malam dulu. Kamu belum ada makan sama sekali. Ucap Dira. Aira perlahan bangkit duduk. Aku mau ketemu Andrea, Dir. Aku bakal bilang sama orang tua Ardian kalau aku akan bercerai dengan putranya. Aku gak mau nyakitin diriku sendiri, bahkan nyakiti putriku. Ucap Aira. Dira duduk di samping Aira, menggenggam tangan sahabatnya itu. Aku temani kamu. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku bakal dukung. Ucap Dira yakin. Aira bersyukur memiliki sahabat sebaik Dira. Cobaan Aira memang besar, tapi Tuhan mengirimkannya sahabat sebaik Dira. Dir, terima kasih ya. Aku gak tahu lagi harus apa. Aku gak punya siapa-siapa yang bisa ngedukung aku. Tapi syukurnya aku punya kamu, Dir. Besok aku akan menemui orang tua Ardian. Aku akan bicara langsung dengan mereka. Aku juga akan bawa Andrea bersama denganku. Ucap Aira begitu yakin dengan apa yang sudah ada dalam pikirannya. Dira mengangguk cepat. Ia membawa Aira masuk ke dalam pelukannya. Aku hanya bisa berdoa agar kamu bahagia bersama dengan Andrea, Ra. Ucap Dira. Dalam pelukan itu Aira terdiam. Ingatan tentang Karina yang mengatakan dirinya hamil masih teringat dalam pikiran Aira. Perbuatanmu sangat menjijikan sekali, Ardian. Bukan aku yang kurang, tapi kamu yang tidak pernah bersyukur. Bodohnya selama ini aku menganggap sikap dinginmu itu, karena aku yang tidak becus menjadi istrimu. Ucap Aira membatin. Tak ada air mata lagi, Aira sudah terlalu lelah meratapi hidupnya. Bersambung. Bab ke-17. Keesokan paginya, mobil yang Aira dan Dira tumpangi berhenti di depan rumah besar milik Dirga dan Elaina. Tak membuang waktu, Aira segera turun. Ia datang punya tujuan. Langkahnya cepat menuju pintu depan. Dira hanya menatap prihatin. Ia tahu Aira sedang menahan amarah di hatinya karena perbuatan Ardian yang kini seperti berusaha menjauhkan dirinya dengan Andrea. Begitu bel dibunyikan, pintu segera dibuka oleh Dirga yang tampak masih mengenakan pakaian tidur. Dirga cukup terkejut melihat kedatangan Aira. Aira, tumben pagi-pagi ke sini. Ucap Dirga. Aira langsung bicara tanpa basa-basi. Pa, Andre ada? Tanya Aira langsung menanyakan tentang putrinya itu. Dirga tampak bingung, keningnya berkerut ketika mendengar perkataan Aira seperti itu. Loh, Andrea udah dijemput sama Ardian tadi subuh. Ra, katanya mau dibawa pulang dan dia juga. Terlihat jelas kalau Aira sangat marah dengan perbuatan Ardian. Tentu saja tingkah laku pria itu benar-benar bisa ditebak langsung oleh Aira. Papa yakin kalau Ardian pergi membawa Andrea untuk pulang? Tanya Aira membuat Dirga semakin terkejut. Baru saja Aira menyebut Ardian dengan namanya sendiri tanpa penyebutan mas seperti biasanya. Reaksi Aira sungguh mengejutkan bagi Dirga. Iya, Ra, dia bilang gitu sama papa dan mama. Memangnya kenapa? Tanya Dirga. Aira memejamkan mata, mencoba menahan napasnya yang memburu. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Rahangnya mengeras menahan amarah yang mulai memuncak. Perbuatannya terlalu kekanak-kanakan. Aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Gumam Aira dengan lemah. Elaina yang tiba-tiba muncul dari balik pintu, mendengar semua apa yang diucapkan oleh Aira. Aira? Tunggu, maksud kamu apa? Kalian kenapa? Apa kalian berdua ada masalah? Tanya Elaina. Dira melangkah maju,
memegang lengan Aira untuk menguatkan sahabatnya itu. Dira tenang tapi tegas mengatakan apa yang ingin ia katakan pada kedua orang tua Ardian. Aira mengajukan perceraian pada Ardian, tapi Ardian malah bertingkah terlalu jauh. Dia bawa Andrea tanpa izin Aira. Ucap Dira. Dirga dan Elaina saling pandang. Jelas mereka tak tahu sama sekali. Sampai pada akhirnya Dirga mulai berucap. Ada apa dengan kamu dan Ardian? Rah, apa masalahnya jadi sampai ingin bercerai? Tanya Dirga dengan lembut. Air mata air yang menetes namun segera ia hapus dengan cepat. Aku rasa papa lebih baik tanya langsung pada Ardian. Minta dia jujur di hadapan kalian berdua. Aku gak akan kuat mempertahankan rumah tangga yang sudah hancur ini. Maaf, Pa. Ma. Ucap Aira yang segera pergi meninggalkan kediaman itu membuat Dira ikut menyusul. Dirga dan Elaina tak bisa berucap apapun apalagi menahan Aira untuk tidak pergi. Di dalam mobil, Aira diam membeku. Terlebih air matanya perlahan jatuh. Bukan karena cengeng, tapi karena terlalu banyak luka yang ditahan olehnya sendiri. Dan Ardian telah menyentuh titik terlemah dalam hidup Aira. Itu adalah Andrea. Mobil yang dikemudikan oleh Dira berhenti di kediaman milik Aira dan Ardian yang dulunya seperti rumah paling hangat bagi Aira. Dira bahkan tak sempat menahan sahabatnya yang sudah lebih dulu keluar dengan langkah cepat dan penuh kemarahan. Napas Aira memburu. Ia membuka pintu rumah tanpa mengetuk. Dira menyusul di belakangnya. Ardian! Panggil Aira terlalu emosi. Suara Aira lantang saat memasuki rumah. Dentuman pintu yang terbuka keras membuat Ardian yang berada di ruang tengah langsung bangkit dari duduknya. Ardian tampak kaget, namun bukan karena suara itu, melainkan karena sosok Aira yang tampak dipenuhi emosi. Aira dengan mata berair dan rahang mengeras langsung berucap. Di mana Andrea? Tanya Aira tegas. Ardian masih mencoba tenang. Aira, aku bisa jelaskan. Ucapnya. Aira membentak, suaranya melengking dengan emosi yang menyesakkan dadanya itu. Aku gak butuh penjelasan. Aku cuma mau satu hal, bawa anakku ke sini, sekarang. Tegas Aira lagi. Ardian menarik napas panjang, mencoba mendekati Aira, tapi wanita itu melangkah mundur. Kamu benar-benar keterlaluan, Ardian. Sampai Andrea pun kamu jadikan alat demi ambisimu mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Ucap Aira dengan suaranya yang bergetar. Ardian malah mencoba membela dirinya. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya, Ra. Aku cuma ingin kita kembali. Aku ingin kita utuh lagi. Ucap Ardian. Utuh? Setelah kamu hancurkan semuanya? Kamu pikir aku bisa hidup normal setelah kamu khianati aku? Setelah kamu tidur berkali-kali dengan perempuan lain? Marah Aira kembali mengungkit dosa yang sudah dilakukan Ardian terhadap rumah tangga mereka. Ardian menatap Aira dengan lemah, kepalanya mengangguk berulang kali. Semua itu salahku. Aku akui. Tapi aku menyesal, Aira. Aku bodoh, aku lemah. Tapi yang kucintai adalah kamu, Aira, dan aku akan mempertahankan Andrea. Aku cuma ingin kita bersama lagi. Itu saja, Ra. Ucap Ardian. Aira menatap Ardian seperti tak mengenali sosok yang ada di hadapannya itu. Kamu mencintaiku dengan cara seperti ini? Pertanyaan itu seperti sebuah ejekan. Aira melangkah maju dan tanpa banyak berpikir apapun. PLAKK, tamparan keras mendarat di pipi Ardian. Tubuhnya tersentak. Suara telak itu menggema dalam keheningan ruang. Di sudut bibir Ardian, darah mengalir pelan. Dira mencoba menenangkan Aira. Mau bagaimanapun bukan hal yang mudah menjadi sosok Aira menghadapi suaminya yang cukup gila itu. Ra, cukup. Jangan lukai dirimu lebih dalam. Gumam Dira. Aira tetap menatap Ardian dengan amarah yang tak bisa mereda. Kamu
Kamu pengecut, Ardian. Kamu takut kehilangan, tapi kamu juga nggak pernah benar-benar menjaga. Kalau kamu mencintaiku, kamu nggak akan pernah menghancurkan kepercayaanku dengan cara berselingkuh untuk mencari kesenangan di luar sana. Ucap Aira dengan bibirnya yang bergetar mengatakan semua itu. Ardian memang mengaku dirinya salah, namun melepaskan Aira bukan hal mudah bagi Ardian. Aku salah, Ra. Tapi aku nggak siap kehilangan kalian. Kalau kamu nggak siap kehilangan, harusnya kamu nggak pernah memulai yang namanya kehancuran. Ucap Aira menyentak perkataan Ardian. Aira masih menatap Ardian tanpa ragu sama sekali. Sekarang aku hanya minta satu. Kembalikan Andrea. Saat ini juga. Ucap Aira lagi. Ardian menggeleng dengan pelan. Gak bisa, Ra. Kalau kamu mau Andrea, pernikahan kita harus bertahan. Aku hanya ingin bersama denganmu. Ucap Ardian. Jangan berlebihan. Kamu bisa tanpa aku. Sama seperti kamu sudah bisa menjalani kehidupan di luar sana bersama dengan Karina, lanjutkan hubungan kalian dan biarkan aku yang menyerah. Ucap Aira. Ardian menggelengkan kepalanya tegas. Enggak, Ra. Kamu salah. Aku dengan Karina hanya main-main. Ucap Ardian. Jangan gila. Gak ada yang namanya main-main. Ucapanmu benar-benar menjijikan. Kamu sudah membuat perempuan itu hamil dan sekarang kamu ingin tetap mempertahankanku? Jangan jadi pengecut, Ardian. Bertanggung jawablah atas tindakan yang sudah kamu lakukan. Ucap Aira menunjuk wajah Ardian dengan benci. Aira menghala napas dengan gusar. Sekarang aku hanya ingin kamu mengembalikan putriku padaku, Ardian. Lanjut Aira lagi. Aira menyela perkataan Ardian. Aku beri kamu waktu, bawa kembali Andrea dan kita akan segera mengurus perceraian. Ucap Aira. Aira melangkah pergi, tapi sempat menoleh lagi dengan tatapan penuh luka dan kemuakan. Pada akhirnya kamu bukan cuma kehilangan istrimu, Ardian. Kamu juga sedang menuju kehilangan anakmu. Dengan caramu yang seperti ini, aku pastikan Andrea akan membencimu. Ucap Aira sebelum benar-benar pergi dari tempat itu. Aira pun berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Ardian yang berdiri terpaku. Tangan pria itu menyentuh sudut bibirnya yang berdarah, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam dari yang bisa ia sentuh. Aira sudah berubah total. Pernikahan itu hanya ingin dipertahankan oleh Ardian, sedangkan Aira sudah menyerah. Ardian tidak membiarkan Aira pergi begitu saja. Ia benar-benar masih berharap kalau Aira mau melemah dan mempertahankan kembali pernikahan mereka berdua. Langkah Aira tertahan ketika Ardian kembali muncul di luar rumah mereka itu. Ra, aku akan melakukan apapun demi pernikahan ini terus ada. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Aku sudah mengatakan padamu kalau Karina tidak hamil. Ucap Ardian begitu yakin dengan perkataannya. Aira tertawa kecut. Kamu gak ngerti ya, Ardian? Aku sudah selesai. Habis. Kamu mau pakai cara apapun, aku tetap akan pergi. Tegas Aira membalas. Rasanya Aira tak peduli dengan kehamilan yang dikatakan oleh Karina. Ardian menatap Aira penuh keputusasaan. Karena aku gak mau kehilangan kamu, Ra. Aku masih sangat mencintaimu. Lanjut Ardian masih yakin dengan keputusannya. Aira tertawa sinis. Matanya menatap tajam pada Ardian yang kembali menahan langkahnya itu. Cinta? Jangan pernah pakai kata itu lagi. Cinta gak akan membuatku sesakit ini. Jika kamu mencintaiku, maka kamu gak akan tidur berkali-kali dengan perempuan lain saat istrinya menunggu di rumah. Kamu mencari kesenangan di luar sana dengan alasan stres. Itu gila, Ardian. Balas Aira tak kalah tegas. Ardian akhirnya ikut emosi. Itu kesalahan. Aku manusia, Aira. Aku khilaf. Aira memotong, membalas dengan bentakan kasar. Khilaf? Kamu bilang khilaf? Itu bukan khilaf.
Itu pilihan. Kamu pilih untuk mengkhianatiku. Berkali-kali. Dengan pikiran yang sadar. Ucap Aira. Dira melangkah maju, berdiri di tengah mereka berdua. Tangannya terangkat, mencoba menenangkan. Sudah, cukup. Berhenti menyakiti Aira terlalu dalam. Yang salah di sini itu kamu, Ardian. Sadar dirilah dan berikan Andrea pada Aira. Jangan menyakiti Aira terlalu dalam lagi. Ucap Dira tegas. Aira tak mengalihkan pandangan dari Ardian. Aku gak butuh kamu lagi. Yang aku butuhkan hanya Andrea. Aku butuh Andrea. Dan kau. Sambil menunjuk Ardian dengan gemetar. Kau pria jahat yang telah menyembunyikan anakku. Lanjut Aira. Ardian mulai mengeluarkan suara yang lembut. Tatapannya juga melemah untuk Aira. Karena aku mau kamu tetap di sini. Ra, kita bisa mulai lagi. Demi Andrea. Aku tahu kamu masih sayang aku. Aku tahu kalau... Aira seperti akan gila mendengar perkataan yang keluar dari mulut Ardian. Jangan bawa-bawa Andrea. Jangan jadikan dia alat untuk menahan aku di neraka ini. Aku mohon. Pinta airnya mulai frustasi menghadapi Ardian. Aku cuma ingin keluarga kita utuh lagi. Aku benar-benar utuh. Kamu udah retakan ini semua. Ardian, kamu yang menghancurkan kepercayaanku. Kamu yang bawa penyakit ke rumah tangga kita. Potong Aira lagi. Aku bisa berubah, sayang. Aku. Aira segera menggeleng cepat. Perselingkuhan itu penyakit, Ardian. Dan kamu udah akut. Gak ada obatnya. Jangan berharap aku bisa terus berada di sisi pengkhianat seperti... Benci Aira menghadapi suaminya itu. Dira pun angkat bicara. Ardian, lepaskan Aira. Jangan paksa dia bertahan atas dasar luka. Kalau kamu memang masih punya hati, kembalikan Andrea. Jangan jadi pria kejam. Kau sudah terlalu menyakiti Aira sangat jauh dan jangan ciptakan luka baru lagi untuknya. Ucap Dira. Aira hampir saja berlutut, tapi tubuhnya segera ditahan Dira. Mulut Aira kembali berucap. Kumohon, Ardian, kembalikan Andrea padaku. Aku mohon. Jangan siksa aku lebih dari ini. Aku cuma ingin hidup tenang dengan anakku. Ucap Aira penuh permohonan. Ardian hanya berdiri terpaku. Matanya mulai basah, tapi tubuhnya seperti tak ada tenaga untuk bergerak. Ia tahu tak ada jalan kembali. Tapi ia tetap ingin menggenggam puing-puing yang sudah berserakan itu. Aira menghapus air matanya sendiri, berusaha tegar. Aku akan gugat cerai kamu. Dan kalau kamu masih sembunyikan Andrea, aku gak akan segan bawa ini ke ranah hukum. Kamu dengar kan? Kita hancur bersama saja, Ardian. Pada akhirnya kita akan tetap bercerai. Kecap Aira. Ardian membalas dengan pelan, nyaris berbisik. Aku cuma gak siap kehilangan kamu, Ra. Sayangnya, aku sudah kehilangan kamu lebih dulu. Saat kamu memilih tidur dengan wanita lain. Tidak ada kata bertahan lagi. Balas Aira. Aira membalikkan tubuhnya. Tapi suaranya masih terdengar tegas sekali untuk Ardian. Aku akan cari anakku. Sendiri atau dengan bantuan polisi. Dan setelah itu, kamu gak akan pernah bisa sentuh aku atau dia lagi, Ardian. Ucap Aira. Ia pergi meninggalkan Ardian yang berdiri seperti patung. Dira menyusul Aira. Dua perempuan itu masuk ke dalam mobil yang sama. Ia menyisakan Ardian dalam diam dan luka yang ia ciptakan sendiri. Ra, aku masih ingin bertahan. Ucap Ardian meneteskan air matanya. Bersambung. Bab ke-18. Ardian mulai kehilangan arah. Tapi keputusannya sudah bulat. Ia tak ingin melepaskan Aira. Meski caranya salah. Meski ia tahu kalau ia sendiri yang sudah menyakiti Aira terlalu dalam. Ardian tetap mencoba mempertahankan apa yang sudah seharusnya ia jaga sejak dulu. Bodoh.
Tentu saja Ardian pria paling bodoh di dunia. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tampak sederhana, jauh dari kemewahan, dan itu adalah rumah sewaan yang baru disewa oleh Ardian. Disitulah kini Andrea berada. Gadis kecil itu sedang bermain puzzle di lantai ruang tamu. Di sisi lain ruangan, seorang perempuan parubaya duduk memperhatikannya. Babysitter yang juga dipekerjakan oleh Ardian. Ayo, Andrea, kita makan siang dulu, ya. Papamu titip pesan pada Bibi untuk jaga kesehatan kamu. Ucapnya. Andrea hanya mengangguk kecil. Wajahnya tampak sedikit murung, tapi dia tidak memberontak. Tak lama setelah itu, pintu depan diketuk 2 kali. Babysitter membuka dan mendapati Ardian berdiri. Saat itu hari hujan. Pak Ardian, datang hujan-hujan begini. Tadinya saya kira Bapak tidak datang hari ini. Ucap perempuan parubaya yang bernama Biani itu. Ardian masuk cepat, suaranya pelan. Saya harus pastikan sendiri Andrea baik-baik saja. Apa ada yang mencarinya? Tanya Ardian. Tidak ada, Pak. Semuanya aman. Tapi mau sampai kapan saya harus menjaga Andrea di tempat seperti ini? Bukannya lebih baik kalau... Ardian memotong perkataan itu dengan tajam. Jangan ada yang tahu tempat ini, termasuk tetangga. Bilang saja Andrea anak saudara jauhmu. Dan jangan pernah sebut nama siapapun. Ucap Ardian memperingati. Biani jadi ragu dengan perkataan Ardian. Apalagi Andrea itu cukup kecil dan butuh yang namanya sekolah, bahkan sosok seorang ibu di sampingnya. Saya mulai khawatir, Pak. Andrea. Ardian menatap Biani dengan tajam. Saya bayar lebih dari cukup. Kamu jaga anak saya, itu saja. Saya yang akan urus sisanya. Tegas Ardian. Biani terdiam. Ardian segera menjauh dari Biani lalu mendekati Andrea dan berjongkok di hadapan putrinya. Ia menyentuh pipi Andrea, memaksakan senyum di wajah lelahnya. Papa di sini, sayang. Semua akan baik-baik saja, ya? Ucap Ardian dengan suaranya yang lembut. Namun kali ini tak ada semangat sama sekali yang muncul di wajah Andrea sekalipun Ardian sudah berada di hadapannya. Kapan Andrea ketemu Mama? Pak, Andrea tidak mau berada di tempat seperti ini. Andrea mau ketemu Mama saja. Andrea kangen sama Mama. Ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Ardian terdiam, lalu mengusap kepala anaknya. Bahkan senyum di wajah Andrea sudah tak ada lagi, hanya Aira yang dirindukan anaknya itu. Ardian mencoba menenangkan dengan kebohongannya. Nanti, kalau Mama sudah tenang, kita bakal ketemu lagi dengan Mama. Sekarang, kamu sama Papa dulu, ya? Ucap Ardian masih mengukir senyum. Andrea hanya bisa mengangguk kecil. Ardian menarik napas panjang lalu berdiri dan berbicara lagi pada Biani. Kalau ada yang datang atau bertanya, telepon saya dulu sebelum menjawab apapun. Saya nggak mau Aira tahu keberadaan Andrea sampai semuanya tenang. Ucap Ardian. Biani hanya bisa mengangguk, meski dengan hati yang makin tak nyaman melihat seorang anak yang dipisahkan dengan ibunya oleh ayahnya sendiri. Baik, Pak. Balas Biani. Di sisi lain, ini tentang Aira. Di rumah Dira, Aira terus mengecek ponselnya, berharap ada kabar dari Andrea atau Ardian. Tapi nihil. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar karena panik dan marah yang bercampur aduk. Dia benar-benar nyembunyiin Andrea dari aku. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Ucap Aira mulai frustasi. Dira sungguh geram dengan perbuatan Ardian yang semakin gila itu. Ini udah kelewat batas. Ardian gak punya hak bawa Andrea pergi gitu aja. Kita harus lapor polisi. Ini penculikan namanya. Egoisnya sudah keterlaluan. Ucap Dira benar-benar ikut kesal karena tingkah laku Ardian. Aira menunduk. Aku takut, Dir. Aku
takut dia makin nekat. Tapi aku juga nggak bisa diem. Aku harus dapetin anakku lagi. Ardian nggak punya hak misahin aku dari anakku. Ucap Aira. Dira menganggukkan kepalanya cepat. Kalau dia sembunyiin Andrea, kita akan cari. Sampai ketemu. Ardian harus tahu, kamu bukan perempuan yang bisa diinjak sesuka hatinya. Ucap Dira. Aira mengangguk. Satu-satunya yang saat ini Aira lakukan adalah berpikir. Berpikir kemana Ardian menyembunyikan putri mereka. Sore itu, Aira melangkah sendiri di sebuah taman kecil tak jauh dari rumah Dira, mencoba menenangkan pikirannya. Kepalanya penuh dengan rencana untuk bisa mendapatkan putrinya lagi, dan rasa rindu akan Andrea semakin memenuhi dadanya. Tapi tanpa ia sadari, sejak tadi ada mobil hitam yang mengikutinya dalam diam. Saat Aira duduk di bangku taman, sebuah langkah cepat menyergapnya dari belakang. Sebelum sempat berteriak, sebuah kain menutup wajahnya. Aroma menyengat membuat Aira kesulitan bernapas. Aira memberontak sekuat tenaga, namun perlahan tubuhnya mulai melemah. Gelap dan Aira kehilangan kesadarannya. Malam itu, Aira membuka mata dalam keadaan linglung. Tubuhnya tergeletak di sebuah ranjang. Matanya menyisir ruangan familiar. Itu kamar miliknya dan juga Ardian. Saat itulah pintu kamar terbuka. Ardian berdiri di sana dengan wajah kusut, mata merah karena kelelahan dan kegilaan yang makin tumbuh dalam pikirannya. Kamu akhirnya bangun, sayang. Ucap Ardian tersenyum kecil. Aira membentak dengan teriakan ketika menyadari kegilaan Ardian yang sudah menculiknya dengan cara yang sangat memuakan. Apa kamu gila, Ardian? Untuk apa kamu berlaku seperti ini? Dan di mana Andrea? Marah Aira. Ardian mendekat. Kau di rumah kita. Di mana yang memang seharusnya kamu berada? Bersamaku dengan Andrea nanti. Ucap Ardian. Aira menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kau menculikku. Aku bisa lapor polisi. Ardian. Ucap Aira. Laporlah. Aku akan tetap bilang, aku hanya membawa istriku pulang. Kita belum bercerai. Ra, kamu masih milikku. Ucap Ardian. Aira menatap Ardian dengan tajam. Kau bukan suamiku lagi sejak kau memilih tidur dengan perempuan lain. Kau sudah kehilangan hak atas tubuhku, Ardian. Tegas Aira. Ardian frustrasi, tapi suaranya tetap melembut untuk bisa membujuk istrinya itu. Aku khilaf. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu. Ra, aku butuh kamu. Ucap Ardian dengan nada yang melemah. Ardian mendekat, tangan besarnya mencoba menyentuh pipi Aira. Refleks, Aira menepis, bahkan bangkit dari ranjang dengan mata dipenuhi emosi. Aira langsung marah. Jangan sentuh aku! Aku jijik! Ucap Aira dengan tatapan mata yang membulat sempurna. Ardian masih mendekat dengan suara yang begitu memohon. Aku akan buat kamu ingat hubungan kita berdua, Ra. Aku akan buktikan kalau perasaan itu masih ada. Ucap Ardian. Tangannya meraih lengan Aira. Perempuan itu berontak kuat. Lepaskan aku, BAJ yang GNN. Aira semakin memberontak hebat. Dalam emosi yang meledak, Aira mengambil vas bunga di atas meja kecil di samping ranjang dan melemparkannya ke arah Ardian. Prang! Vas itu menghantam bahu Ardian dan pecah di lantai. Ardian meringis, terkejut. Aira dengan napas memburu, matanya berkaca-kaca. Kalau kamu maksa menyentuhku, aku akan lebih dari sekadar melempar vas padamu. Kamu gak punya hak lagi menyentuh tubuhku. Aku bukan milikmu lagi, Ardian. Dan aku tak akan pernah kembali pada pria brengsek sepertimu. Ucap Aira dengan tegas tanpa ragu. Ardian membeku atas perkataan yang keluar dari mulut Aira. Pra, aku suami kamu. Aku hanya ingin hubungan kita utuh seperti dulu.
Ucap Ardian dengan suara yang bergetar. Tidak perlu bicara omong kosong lagi. Kamu sendiri yang hancurkan keluarga ini dengan perselingkuhan. Andrea hanya butuh ibu yang waras dan ayah yang bertanggung jawab, bukan monster gila yang malah menculik ibunya. Ucap Aira. Suasana mencekam. Ardian hanya berdiri diam, menggenggam lengannya yang berdarah akibat pecahan vas. Kepalanya menunduk. Tapi di balik semua itu, matanya menyimpan tekad yang makin gila. Aira, dengan tangan gemetar, mengambil ponselnya dan berlari ke arah kamar mandi, lalu mengunci diri di kamar mandi. Satu-satunya niat Aira sekarang hanya ingin keluar dari rumah itu dan menyelamatkan Andrea. Hujan terlihat malam itu. Langkah Aira tergesa. Napasnya memburu. Lututnya lemas setelah berhasil melarikan diri dari rumah itu, dari pria gila yang pernah ia cintai, Ardian Naraga. Aira tak berhenti terisak mengingat semua perlakuan Ardian padanya. Sakitnya bukan main, bahkan dadanya terasa sesak. Andrea, aku harus temukan Andrea, aku harus bertahan demi Andrea. Tuhan tolong bantu aku ingin putriku. Ucap Aira memohon dalam hati. Ia menyusuri trotoar dengan langkah sempoyongan. Sepatunya tertinggal saat ia kabur. Sorot matanya kosong, namun penuh dengan luka dan ketakutan. Saat hendak menyeberang dalam lamunan dan gemetar hebat, sebuah mobil melaju dari arah kanan. KRETTT, ban mobil itu berdecit keras, berhenti hanya beberapa sentimeter dari tubuh Aira yang terduduk lemah di tengah jalan karena terkejut. Pintu mobil terbuka. Seorang pria segera keluar, wajahnya panik. Astaga! Maafkan aku. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya pria itu berlari mendekati sosok yang tertunduk lemah itu. Ya, dia adalah Alaska. Ia berjongkok di hadapan Aira, hendak membantu perempuan itu berdiri. Namun pandangan mereka berdua langsung bertemu. Aira menatap pria itu dengan tatapan kosong. Bibirnya pucat, tubuhnya menggigil. Aku harus pergi. Aku harus temukan putriku. Alaska dikejutkan oleh sosok yang saat ini ia genggam dengan lembut. Tatapan mata dari perempuan itu terlihat kehilangan arah. Alaska mengenali wajah Aira dengan baik. Apa yang terjadi denganmu, Aira? Ini aku, Alaska. Katakan dengan jelas atau aku bisa membantumu. Ucap Alaska. Aira seperti bukan dirinya sendiri, kepalanya terus menggeleng dan meminta bantuan berulang kali. Dia menculikku, menculik Andrea. Aku mohon lapor polisi. Ucap Aira membuat Alaska heran dan tak mengerti dengan maksud yang dikatakan oleh Aira itu. Alaska sampai menampilkan wajah terkejut. Penculikan? Siapa? Siapa yang melakukan penculikan? Ada baiknya lebih baik kita ke rumah sakit dulu, Aira. Ucap Alaska. Aira dengan lemah tampak pasrah saat bahunya direngkuh lembut oleh Alaska. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Dia bisa temukan aku. Tolong jangan katakan pada siapapun di mana keberadaanku. Aku hanya ingin Andrea. Ucap Aira lagi. Alaska menatap Aira penuh kebingungan, tapi hatinya tersentuh oleh ketakutan yang begitu nyata dari perempuan di depannya itu. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh Aira. Oke, aku nggak akan kasih tahu siapapun. Tapi kamu harus masuk ke mobil. Kamu bisa cerita pelan-pelan nanti, Ra. Aku akan bantu kamu cari Andrea. Ucap Alaska. Aira mengangguk kecil, tubuhnya menggigil semakin hebat di bawah guyuran hujan itu. Alaska membantu Aira masuk ke mobilnya, memanaskan penghangat, dan memberikan botol air mineral ia letakkan ke tangan Aira. Kamu ingat kalau aku Alaska kan? Aku dokter dari putrimu. Kita cari tempat aman dulu, ya Ra? Ucap Alaska. Aira dengan tatapan kosong menundukkan kepalanya. Terima kasih. Ucap Aira dengan air mata yang kembali menetes membasahi pipinya. Aira ingin memeluk Andrea,
mendekap putrinya dengan erat. Aleska tak memberi tanggapan apapun. Ia tidak tahu dengan apa yang terjadi pada sosok perempuan yang berada di sampingnya. Satu-satunya yang ada dalam pikiran Aleska. Di mana Ardian ketika istrinya seperti kehilangan arah saat itu? Bersambung. Bab ke-19. Sebuah rumah yang mewah. Aira duduk di sofa dengan selimut membungkus tubuhnya. Secangkir teh hangat berada di genggamannya. Aleska hanya duduk tak jauh darinya, menjaga jarak namun jelas menunjukkan empati. Kamu bisa tidur dulu kalau belum siap bicara. Ucap Aleska mencoba menenangkan Aira. Aira menggeleng pelan. Matanya masih merah, tapi tak lagi menangis. Tatapannya tampak begitu lelah. Ardian menculikku, ucap Aira. Aleska mengangkat kepalanya cepat, namun ia menahan ekspresi keterkejutannya. Aira melanjutkan perlahan. Dia menyembunyikan putriku, Andrea. Aku tahu itu semua salahku yang terlalu percaya, tapi dia berselingkuh berkali-kali dengan sekretarisnya. Aku sudah tahu hal ini, tapi aku coba bertahan. Namun aku sadar, bertahan adalah hal bodoh. Akhirnya Aira bercerita, dadanya terasa sangat sesak sekali. Setelahnya Aira tertawa hambar, menatap keluar jendela yang masih basah oleh hujan. Aira tersenyum pahit. Aku pikir rumah tangga bisa diselamatkan kalau aku cukup sabar. Tapi ternyata yang hancur bukan hanya perasaan, tapi juga logika. Lanjut Aira. Dan dia menculikmu? Ardian itu suami Aira? Ucap Aleska. Aira mengangguk, tangannya mengepal. Dia ingin memaksaku kembali, menyentuhku. Setelah semua pengkhianatan itu, dia masih menganggap aku miliknya. Aku muak. Aku ingin hidup tenang bersama anakku saja. Aira akhirnya histeris sendiri. Air matanya makin banyak menetes. Sesak di dadanya tak juga reda. Aleska ingin mendekat, namun ia sadar diri. Kau aman di sini, Aira. Aku akan bantu sebisaku. Akhirnya Aleska berucap seperti itu. Aira menatap Aleska dalam diamnya. Aira hanya tahu bahwa sosok yang ada bersamanya itu adalah Aleska, dokter dari putrinya dan teman dari suaminya, tapi entah kenapa ia merasa aman. Beberapa jam kemudian, Aira sudah terlelap di kamar tamu yang disediakan oleh Aleska. Tubuhnya masih tampak lelah, bekas trauma masih tersisa jelas di wajahnya. Sementara itu, Aleska berdiri membelakangi pintu kamar, menghela napas panjang di balik dinding, menatap langit malam dari jendela ruang tengah. Tangannya terkepal, lalu meremas pelan sebuah liontin kecil yang ia bawa sejak dulu. Liontin bergambar dua anak kecil yang memegang tangan satu sama lain di bawah pohon besar panti asuhan. Aleska bergumam dengan suara yang kecil. Kamu bahkan gak ingat aku, ya, Rah? Tanya Aleska dengan pelan. Ia sama sekali tidak berniat untuk membangunkan Aira. Kenangan itu datang perlahan. Mereka sama-sama dibesarkan di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Aira, si anak perempuan yang ceria dan selalu berbagi makanan ringan dengan anak-anak lainnya. Sedangkan Aleska, si anak pendiam yang sering membaca buku di bawah jendela. Aira lah yang dulu pernah menghibur Aleska saat anak laki-laki itu kehilangan harapan karena merasa paling buruk di panti asuhan itu. Aira lah yang menggandeng tangannya saat malam hari ketika petir membuat anak-anak takut. Kita nggak perlu keluarga kalau kita bisa jadi keluarga buat satu sama lain, kan, Aleska? Itu ucapan Aira kecil yang tak pernah Aleska lupakan. Tapi suatu hari, Aleska diadopsi. Dan Aira ditinggalkan sendirian di panti itu. Kini, bertahun-tahun kemudian, Aira kembali hadir di hadapannya sebagai perempuan dewasa yang sedang hancur oleh kehidupan rumah tangganya. Dan parahnya, Aira bahkan tidak mengenalinya sama sekali. Kamu mungkin sudah melupakan semuanya, Ra, tapi aku tidak pernah lupa. Ucap Aleska. Ia tidak pernah menginginkan apapun dari Aira.
Ia hanya ingin memastikan kalau sekarang tidak akan ada lagi yang menyakiti perempuan itu. Aleska menghela napas, senyum tipisnya tampak terukir. Aku pernah berjanji untuk menjagamu, namun aku terlambat datang untukmu, Ra, dan sekarang aku akan mendapati janjiku tanpa perlu kamu tahu siapa aku. Ucap Aleska lagi. Akhirnya Aleska melangkah ke dapur, mulai menyiapkan makanan hangat. Karena bagi Aleska, mencintai dalam diam adalah satu-satunya cara untuk tetap dekat tanpa melukai. Sementara itu, di sebuah rumah besar yang gelap dan sunyi, Ardian membuka pintu kamar dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Spray berantakan. Jendela belakang terbuka. Aira! Ardian malah berteriak kuat sekali. Ia menendang meja kecil di dekat pintu, membuat gelas pecah berhamburan. Napasnya memburu, wajahnya penuh amarah dan kegelisahan. Ardian tampak mengepalkan tangannya itu. Kamu pikir bisa lari dariku semudah itu? Ardian menggeleng frustasi. Tangannya meraih ponsel, mencoba menghubungi seseorang, namun ia urungkan. Kepalanya menunduk, kemudian menendang dinding. Ardian merasa geram dan juga lelah. Kamu boleh benci aku, Ra, tapi aku gak akan kehilangan kamu dan Andrea. Kamu milikku. Sampai mati pun tetap milikku. Ucap Ardian meneteskan air matanya. Wajah Ardian memucat, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa kehilangan yang tak mau ia akui. Pada akhirnya, Ardian memilih untuk datang kembali ke kediaman yang baru saja ia sewa, tempat di mana Andrea berada bersama dengan seorang babysitter. Di dalam rumah, Andrea duduk di sofa sambil memeluk bonekanya. Mata kecil itu menatap Ardian yang baru datang, dan dengan polosnya ia bertanya, Papa, Mama kemana? Kenapa Mama gak jemput aku lagi? Tanyanya terjaga tanpa tidur. Pertanyaan itu bagaikan pukulan bertubi-tubi di dada Ardian. Ia terdiam sesaat, mencoba mencari jawaban, tapi tidak ada satu pun kata keluar dari bibirnya. Bodohnya Ardian kembali berbohong. Mama lagi istirahat, sayang. Papa udah urus semuanya ya. Kamu lebih baik tidur, sayang. Ini sudah sangat malam. Ucap Ardian pada putrinya itu. Andrea menggelengkan kepalanya. Matanya sudah berair lagi karena terlalu merindukan Aira. Ardian menatapi Ani. Wanita itu memahami tugas dari sorot mata yang terpancar di mata Ardian. Dengan segera Bi Ani membawa Andrea masuk ke dalam kamar. Setelah Andrea masuk ke kamar, Ardian terduduk di kursi makan. Tangannya memegang kepala, menarik rambutnya sendiri karena frustasi. Semuanya kacau. Aira pergi, sedangkan Andrea mulai bertanya, dan dirinya nyaris kehilangan kendali atas segalanya. Ardian menggeram dengan lelah. Kenapa semuanya harus seberantakan ini? Kenapa aku sebodoh itu sampai menghancurkan keluargaku sendiri? Muak Ardian dengan takdir yang tak mau membelanya saat ini. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Dirga masuk. Datang ke rumah Papa secepatnya. Ada yang perlu dibicarakan. Jangan tunggu besok. Mata Ardian menatap layar lama. Napasnya berat. Dia tahu Dirga tidak akan menghubunginya malam-malam seperti ini jika bukan urusan penting. Apalagi setelah semua kekacauan yang terjadi. Ia melirik ke arah kamar Andrea. Ia bangkit, menyuruh babysitter berjaga, lalu tanpa pikir panjang, Ardian mengambil kunci mobil dan meluncur ke kediaman orang tuanya. Di dalam mobil, pandangannya kosong menembus kaca depan. Tolong jangan bilang kalau kalian semua juga ikut ingin aku menyerah. Aku gak bisa kehilangan Aira. Aku gak bisa. Ucap Ardian. Ini cerita tentang Aira lagi. Aira perlahan membuka matanya. Ia menatap langit-langit kamar asing itu, lalu bangkit duduk dengan pelan. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya terasa berat. Tapi yang paling menusuk adalah kegelisahan yang menghantam dadanya tiba-tiba, rasa rindu dan cemas akan keberadaan Andrea.
Andrea, Mama rindu. Ucapnya. Wangi minyak telon anaknya seolah ada di sisinya. Namun jahatnya Ardian sudah memisahkan mereka berdua. Napas Aira mulai memburu. Tangannya terangkat dan menekan kening sendiri, seolah ingin memaksa pikirannya agar tidak larut dalam kecemasan. Namun rasa kehilangan itu terlalu besar untuk ditepis. Pintu kamar terbuka perlahan. Aleska masuk dengan langkah hati-hati, membawa segelas air putih di tangannya. Pria itu menghampiri dengan wajah tenang namun penuh kepedulian. "Kamu sudah bangun ya? Ayo minum dulu. Sepertinya tubuhmu masih lemas," ucap Aleska. Aira menoleh, menerima gelas itu dan meminumnya pelan. Matanya menatap kosong. "Aleska, aku bahkan tidak tahu di mana Andrea sekarang berada. Aku begitu merindukan putriku," ucap Aira. Aleska duduk di kursi dekat tempat tidur. Ia mulai berucap dengan suara yang tenang. "Aku tahu kamu sangat khawatir, dan itu wajar. Tapi sekarang, kamu perlu istirahat dulu. Tubuhmu masih belum pulih. Kamu butuh kekuatan untuk memperjuangkan Andrea," ucap Aleska. Aira menunduk, tangannya meremas selimut. Dengan suara yang gemetar, Aira berucap, "Aku takut. Ardian mungkin saja membawa Andrea pergi jauh. Aku tidak bisa diam. Aku harus mencarinya," ucap Aira. Sampai pada akhirnya Aleska berucap, "Aku akan menemui Ardian. Aku akan cari tahu keberadaan putrimu. Tapi sekarang, tenangkan dirimu dulu. Kamu harus kuat untuk Andrea, bukan terseret emosi dan amarah. Lagi pula aku dan Ardian itu berteman, biar aku yang bicara padanya," ucap Aleska terdengar seperti membantu. Aira menatap Aleska. Sosok pria yang berada di hadapannya terlihat sangat baik, bahkan tak ditemukan raut wajah kejahatan dari sosok Aleska itu. "Mengapa kamu begitu peduli padaku? Bahkan lebih peduli dari siapapun. Padahal kamu hanyalah dokter dari putriku dan teman dari Ardian," ucap Aira. Aleska menatapnya dalam diam beberapa saat. Senyumnya samar, tapi tak menjawab pertanyaan itu. Ada sesuatu yang ia simpan rapat dalam dirinya. Aleska mengangguk pelan, bibirnya mengukir senyum. "Aku hanya ingin membantu saja. Ardian teman lamaku. Bodoh kalau dia menyanyiakan istri sepertimu. Aku hanya membantu bukan untuk membuat kalian bersatu. Jika memang keputusannya berpisah, maka tak masalah, itu pilihanmu," ucap Aleska. Aleska diam setelahnya. "Karena kamu berharga, Aira, kamu lebih bahagia dari apapun," ucap Ardian membatin. Aira hanya menatap punggung Aleska yang menjauh. Sorot mata Ardian seperti tak asing bagi Aira, tapi kenyataannya Aira tidak tahu siapa Aleska. Kediaman Dirga dan Elaina. Malam mulai larut ketika Ardian sampai di halaman rumah orang tuanya. Langkahnya berat. Wajahnya lelah. Matanya sembab karena terlalu banyak tekanan dan rasa bersalah. Begitu ia masuk ke dalam rumah, langkahnya terhenti. Dirga, ayahnya, sudah berdiri di ambang ruang tamu dengan wajah merah padam menahan amarah. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Ardian hingga kepalanya menoleh ke samping. Ardian terdiam. Ia tidak melawan. Ia tahu dirinya pantas menerima itu. Dirga dengan nada tinggi langsung berucap penuh amarah. "Bagaimana bisa kamu akan cerai dari Aira? Hah? Apa kamu pikir pernikahan bisa dipermainkan senakmu?" Marah Dirga seperti sudah menahan diri dan sekarang waktunya untuk meluapkan emosinya itu. Elaina bergegas menarik lengan Dirga. "Mas, jangan seperti ini. Tanyakan dulu semuanya. Jangan langsung menampar wajah putra kita," ucap Elaina. Dirga menghempaskan tangan Elaina, suaranya masih keras. "Dia bodoh, Vin. Bodoh karena tak bisa mempertahankan istri sebaik Aira. Kamu tahu sendiri bagaimana Aira memperlakukan keluarga ini. Dia mencintai Andrea, mencintai Ardian, dan sekarang cerai." Marah Dirga lagi. Ardian bersuara dengan pelan tapi terdengar jelas.
Itu bukan keinginan aku. Pak, Aira yang minta cerai. Ucap Ardian. Dirga makin dibuat emosi oleh jawaban yang keluar dari mulut putranya itu. Artinya kamu gagal sebagai suami? Seharusnya kamu bisa mencegahnya. Kalian sudah punya anak, Ardian. Apa itu tidak cukup membuatmu berpikir jernih? Ucap Dirga lagi. Mata Ardian mulai memerah. Suaranya terdengar gemetar. Aku tahu aku salah. Aku selingkuh, Pak. Ucap Ardian akhirnya mengatakan. Elaina menutup mulut, syok. Ya Tuhan. Sedang Dirga memberikan tatapan penuh kekecewaan terhadap putranya itu. Kamu bilang apa? Tanya Dirga. Ardian mengangguk pelan. Ia menunduk. Aku hilaf. Aku terlalu sering bekerja. Karina selalu ada. Semuanya memang salahku. Tapi sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin Aira dan Andrea kembali padaku. Aku berjanji tidak akan melakukan hal gila itu lagi. Ucap Ardian. Dirga menggeleng, suaranya mulai rendah tapi tajam penuh dengan amarah yang semakin besar. Bodoh! Ucap Dirga. Elaina berusaha menenangkan. Sudahlah. Sekarang yang terpenting cari Aira dulu. Ajak bicara baik-baik, jangan dengan emosi. Mama yakin kalau dia akan mempertahankan rumah tangga ini. Ucap Elaina. Dirga membuang tatapannya dari Ardian. Bagaimana bisa aku memiliki putra tunggal tapi sebodoh dirimu, Ardian? Kenapa kau mengutamakan nafsumu tanpa melihat kalau dirimu sudah berkeluarga? Apa kurangnya Aira? Marah Dirga. Ardian menunduk, ia sadar bahwa istrinya melebihi apapun. Tak ada yang kurang dari Aira. Kalaupun kurang maka dirinya lah yang kurang. Tak ada suara lagi, hanya ada suara napas milik Dirga karena terlalu emosi pada Ardian. Beberapa detik kemudian. Berselingkuh adalah hal yang salah. Kalau keputusan Aira mau bercerai, maka sudahlah. Kasihan dia. Dirga kembali mengucapkan kata-kata pasrah membuat Ardian mengangkat kepalanya lalu menggeleng. Air mata Ardian menetes banyak sekali. Kamu jangan gila. Jangan pernah memisahkan Andrea dari ibunya sendiri. Lanjut Dirga lagi. Tubuh Ardian bergetar, air matanya semakin banyak dan tak bisa terbendung lagi. Bersambung. Bab ke-20. Flashback on. Di salah satu sore yang hangat, Dirga berdiri di ambang pintu ruang tengah. Matanya memperhatikan diam-diam, tak ingin mengganggu pemandangan di depannya. Aira, dengan rambut yang sedikit berantakan dan wajah yang tampak lelah, tengah menyusui Andrea yang masih bayi. Di sampingnya, ada semangkuk bubur yang belum sempat dimakan. Saat itu, Aira memang tinggal di kediaman mertuanya. Aira tersenyum kecil, membelai lembut kepala putrinya. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu jadi anak yang baik ya. Kasihan papamu, kerjanya setiap hari buat kita. Mama janji bakal jaga kamu baik-baik Andrea. Mama sayang banget sama kamu. Ucap Aira dengan pelan. Dirga menghela napas pelan. Ia tak berniat mengganggu ibu dan anak itu. Ia bisa lihat bagaimana Aira menahan kantuk, menahan sakit, dan menahan sepi ketika Ardian pergi bekerja. Ia tahu Ardian saat itu lebih banyak di kantor. Tapi Aira tak pernah mengeluh. Bahkan pada Elaina, Aira selalu berkata, "Aku bahagia, Ma. Aku cuma butuh Andrea dan Ardian sehat." Seperti itu ucapan yang keluar dari mulut Aira seolah tak kenal dengan lelah. Apalagi Ardian selalu mengatakan kalau Aira harus menjaga putri mereka tanpa adanya babysitter. Aira juga setuju akan hal itu. Waktu berjalan. Saat ulang tahun Andrea yang ke-1 tahun, Dirga melihat Aira sendiri yang menyiapkan pesta ulang tahun kecil untuk Andrea. Balon-balon, kue yang ia buat sendiri, bahkan sampai menyanyi meski dengan suara yang nyaris serak mengurus rumah tangga. Sedangkan Ardian tetap sering bekerja, bahkan pria itu selalu mengambil lembur. Mama sudah bilang sama papa buat pulang cepat,
Tapi baru saja papa kirim pesan katanya nggak bisa berhadir karena